أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, alhamdulillah saya hari ini sowan ke Majenang di kediaman salah satu hijrawan kita. Alhamdulillah saya lagi bertemu dengan mantan wakil imam daerah Cilacap Barat yang bernama Pak Sulaiman Rosidi. Nah, beliau alhamdulillah sudah rujuk, bahkan beliau mengundurkan diri, bukan dinonaktifkan, malah mengundurkan diri. Apa itu kisahnya? Ya kita langsung dengarkan dari beliau sendiri. Semoga beliau bisa istiqomah sampai husnul khotimah. Assalamualaikum Pak, monggo dengan langsung cerita Pak. Apa kisi visi misi jenengan bisa sampai rujuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Untuk perjalanan hijrah saya ini, walaupun sudah dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya, saya ini terhitung sangat terlambat karena baru terhitung sekitar 15 hari lah, setengah bulan kurang lebihnya. Walaupun sebenarnya di dalam hati saya untuk keyakinan itu mungkin sudah agak lama, terutama keyakinan bahwa muslim yang lain selain anggota Cokam itu di dalam hati saya tetap mereka adalah seorang muslim, yang artinya mereka itu sama-sama mempunyai kedudukan sebagai orang Islam. Seandainya saya sholat di belakang mereka pun ya sah-sah saja. Kebetulan perkembangan di sini dengan adanya poin-poin pemagaran di dalam Islam Jamaah atau di dalam Cokam itu ada 30 poin, ditambah lagi 11 poin lagi. Lah itu semakin meyakinkan saya bahwa orang-orang yang punya keyakinan yang berbeda itu ternyata sudah di luar pagar. Karena hal ini kebetulan saya didatangi oleh Pak Kiai daerah bersama wakilnya, sehingga saya sampaikan tentang keyakinan saya ini, bahwa saya itu sudah berada di luar pagar. Seandainya, saya sampaikan juga, seandainya memang Bapak di keimaman itu bisa menerima keyakinan ini, ya tidak masalah. Maksudnya saya itu jadi orang Cokam itu, tapi karena ini jelas-jelas kalau di dalam pemagaran itu yang sudah di luar pagar harus keluar, yang masih di dalam pagar itu tidak boleh keluar. Itu akhirnya saya menyatakan bahwa saya meletakkan semua dapukan dan keluar dari Cokam. Nah, setelah menyatakan keluar itu, lah kemudian ternyata setelah keluar dari Cokam, saya pikir saya itu temennya siapa gitu ya. Oh ternyata setelah keluar dari Cokam ternyata banyak penyambutan dari baik dari ormas Islam yang lain ataupun dari mantan Cokam sendiri. Ternyata sudah ada komunitas ya. Jadi semakin memantapkan diri saya bahwa saudara-saudara Islam yang di luar Islam Jamaah itu pun ternyata mereka mempunyai kepedulian yang baik, mempunyai persaudaraan atau ukhuwah yang baik, malah justru ukhuwah Islamiyah berjalan. Tapi walaupun demikian, untuk pengurusan di dalam Cokam pun saya sampaikan bahwa keluarnya saya dari kepengurusan dan keberadaan saya di luar pagar itu, ini supaya tetap terjalin komunikasi yang baik.
Dan untuk di Cilacap Barat ini, jadi teman-teman yang masih berada di dalam, yang punya keyakinan yang sudah sebenarnya berbeda, mereka sudah tidak mau takfiri, ini sebenarnya sudah banyak gitu. Tapi karena berbagai alasan mereka masih tetap mempertahankan di dalam, itu pun bagi saya tidak mengapa, karena memang untuk bisa hijrah itu perlu proses. Lah, dengan saya pamitan, ternyata dari komunikasi dengan orang-orang Jokam, terutama dengan pengurus-pengurus Jokam yang ada itu, mengharapkan dari sana pun mengharapkan untuk tetap ada komunikasi, dan dari saya pun ya tetap berkomunikasi, karena masih ada, setelah kan pertama ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, pol-polnya misalkan ukhuwah basyariah, sesama manusia. Ini supaya tetap terjaga dan terjalin, dan alhamdulillah itu tetap terjaga dan terjalin. Jadi untuk sampai sekarang itu memang mungkin untuk teman-teman hijrah yang lebih dulu itu, mungkin orang-orang yang hijrah itu mengalami cobaan-cobaan yang sangat berat gitu ya. Ada yang dipersekusi, ada yang rumah tangganya dipisahkan. Tapi kalau untuk kali ini alhamdulillah saya itu sampai saat ini tidak ada masalah, dan komunikasi tetap berjalan gitu ya. Terus hubungan, terus keluarga saya juga semuanya alhamdulillah mengikuti semua. Artinya keyakinannya sudah sama, bahwa yang dipermasalahkan oleh saya nomor satu adalah tentang keyakinan bahwa di luar jamaah sesuai dengan dalil yang dipakai di dalam jamaah, dalilnya memang ada, tapi memang pemahamannya yang berbeda. Jadi al jamaatu rahmah wal firqatu adzabah. Jadi jamaah surga, di luar jamaah berarti firqah itu adalah neraka. Ini yang sangat mendasar itu. Terus menganggap muslim di luar jamaah itu nilainya itu tidak muslim. Ini dibuktikan. Nah, ini juga saya titip kepada para tim Faraid di dalam Jokam gitu ya. Ini supaya berhati-hati sekali, karena pembagian yang ada di dalam Jokam tentang waris itu ternyata berdasarkan ijtihad imam. Jadi yang di luar Jokam itu tidak dimasukkan ke dalam pembagian faraid. Nah ini kan padahal ayatnya itu sangat jelas dan sanksinya pun sangat mengerikan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar, itu kan kaitannya itu gandengannya di dalam ayat-ayat waris. Nah ini untuk tim faraid, sekali lagi Anda itu bisa terancam dengan ayat ini, karena membagi waris tidak sesuai dengan Quran hadis, tetapi lebih sesuai dengan ijtihad keimaman. Dan juga pada para pengurus-pengurus di dalam jamaah Islam jamaah ini, kalau pemahamannya masih murni, artinya masih menganggap orang di luar jamaah itu nilainya itu tidak Islam, walaupun sudah menetapi rukun Islam, atau kalau dikatakan kemarin di dalam makalah caikan al-Islam, kalau rukun Islam itu adalah hanya sebutan saja, tapi yang jelas al-Islam sesuai pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah, mal Islam? Al-Islamu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa tuhijjul baita man istata'a ilaihi sabilan. Itu kan orang dikatakan Islam apabila kelima hal ini sudah berada di dalam dirinya orang itu. Nah ini kalau sudah menetapi Islam terus dianggap tidak Islam karena berdasarkan dalil la islama illa bijamaah, itu sangat keliru, karena tidak mungkin antara perkataan Umar bin Khattab dengan Rasulullah itu kontradiksi. Ini nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin, karena salah pemahaman di dalam Jokam. Ini para pengurus-pengurus juga supaya segera menyadari tentang hal ini. Terus yang keduanya, kalau sudah tahu dan sudah menyadari dan di dalam dirinya itu yakin bahwa
dirinya sudah keliru, maka jangan sampai memperkuat ijtihad ini, ya, karena sebagaimana sabda Rasulullah, mar'a munkaran falyughayyir fa biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Kalau sampai memperkuat kan jelas berada di dalamnya. Nah, kalau bisa memang langsung dicegah dengan tangannya atau lisannya, atau setidak-tidaknya mengingkari dengan hatinya. Jangan sampai memperkuat ijtihad yang kontradiksi, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin ini dulu untuk kisah perjalanan hijrah saya, yaitu permasalahan utamanya karena memang saya tidak bisa menerima untuk menganggap muslim di luar jamaah itu adalah tidak Islam, gitu ya. Mungkin itu saya cukupkan sekian dari saya. Ada Pak pesan-pesan untuk para hijrawan yang baru saja keluar ataupun yang masih bunglon di dalam, pesan-pesan jenengan apa Pak? Untuk hijrawan yang baru keluar, yang pertama adalah kita niatkan dulu yang lurus. Artinya niat hijrahnya itu supaya lurus, jadi supaya tidak ada kekecewaan. Karena kalau niat hijrahnya itu karena emosi, ya jelas nggak jadi. Artinya karena benci dengan orang-orang yang berada di dalam Islam jamaah, di dalam cokam, karena benci itu, ya tidak jadi hijrahnya. Jadi hijrahnya supaya niatnya yang lurus, yaitu ingin menjadi lebih baik, pindah dari minadz-dzulumati ila nur, atau dari kesesatan kepada jalan yang lurus, yaitu terutama akidahnya. Jadi nanti kalau niatnya kita sudah lurus, misalkan ada hal-hal yang di luar dugaan, ada dikucilkan, dipersekusi, itu tidak ada kekecewaan, karena memang tidak ada harapan untuk manusia, memang harapannya hanya kepada Allah. Itu untuk para hijrawan sehingga hatinya itu tambah tenang. Yang kedua, diperbaiki tentang sholatnya, terutama para hijrawan yang rumahnya itu dekat dengan masjid umum selain masjidnya Islam jamaah. Lah, ini supaya dimengerti bahwa adzannya mereka itu adalah panggilan Allah yang diwakilkan kepada muadzin, undangan dari Allah yang diwakilkan kepada muadzin, sehingga kewajiban kita untuk mendatangi ya tetap menjadi sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Karena selama ini kebetulan rumah saya itu aslinya itu di belakang rumah saya itu ada masjid yang besar, masjid jami, tapi bukan masjidnya Islam jamaah. Jadi panggilan adzan mereka ya tidak saya hiraukan selama ini, gitu. Bahkan anak-anak saya pun nggak boleh sholat di sana. Tapi setelah sekarang hijrah, yuk panggilan adzan itu betul-betul saya anggap sebagai panggilan Allah yang diwakilkan kepada muadzin, sehingga mendatangi adalah sebuah kewajiban yang selama ini tidak dianggap panggilan mereka. Terus untuk para saudara-saudara yang masih berada di dalam Islam jamaah tetapi hatinya itu sudah diyakini tentang kebenaran-kebenaran bahwa Islam di luar Islam jamaah itu betul-betul Islam, betul-betul bisa masuk surga kalau memang mereka beramalnya itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Allah ingin memasukkan ke dalam surga, itu kan memang haknya Allah. Jadi kalau imamnya cokam kan nggak punya surga, yang punya surga kan ya Allah. Jadi karena alasan tidak beat kepada imamnya cokam terus tidak bisa masuk surga, itu adalah alasan yang saya kira sama sekali tidak ada dalilnya, bahkan bisa dikatakan sebagai sebuah kondisi yang sesat kalau punya pengertian yang seperti itu. Lah, untuk para pengulun-pengulun, kalau memang ada misi untuk amar ma'ruf, atau mungkin karena ada halangan-halangan, ada udzur yang sangat berat karena sehingga tidak bisa keluar. Nah ini untuk berada di dalam harus punya alasan yang jelas. Yang jelas jangan sampai para bunglon-bunglon yang ada di dalam itu, apalagi yang berada di dalam kepengurusan, gitu ya, itu terus memperkuat ijtihad yang sudah tahu bahwa ijtihad itu adalah keliru, salah. Kalau berdasarkan Al-Quran dan Hadis itu keliru. Terus
tetap didukung. Nah ini saya kira resikonya itu betul-betul nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah. Mungkin begitu untuk teman-teman yang masih ada di dalam, silakan kalau punya alasan yang kuat ya. Mungkin itu dulu Pak ya. Oke, ada pesan-pesan yang lain mungkin ada Pak untuk teman-teman yang masih bertahan, entah ingin membenahi dari dalam atau karena kondisi ekonomi mereka masih bergantung dengan cukam, atau yang mertuanya masih cukam, atau yang istrinya masih cukam, atau yang suami masih cukam, karena dia terhimpit kondisi seperti itu, gimana Pak? Nah ini memang ada rasa takut kadang-kadang bagi orang-orang tertentu untuk keluar dari cukam, apalagi kalau fasilitas hidupnya itu memang istilahnya ada ketergantungan dari cokam ya. Ini sangat dimaklumi ketika orang itu punya rasa khawatir seperti itu. Tapi kalau saya secara secara ekonomi memang mandiri. Jadi untuk ketergantungan seperti itu alhamdulillah tidak ada, dan juga tidak ada kekhawatiran untuk itu. Kalau saya sendiri yang saya khawatirkan ketika saya hijrah yaitu ketika putusnya tali silaturahim dengan keluarga saya. Tapi setelah saya pikir-pikir, karena kondisi sekarang itu hijrah saya kira sudah merupakan hal yang biasa, karena begitu dahsyatnya gelombang hijrah yang ada, terus peran medsos yang begitu besar di dalam menyebarkan tentang ilmu-ilmu yang hak ini, orang itu sudah mulai bisa menerima untuk ternyata kebebasan untuk memilih suatu keyakinan itu memang betul-betul dilindungi oleh negara. Jadi kalau ditakut-takuti itu nggak usah takut, sebenarnya kita takutnya ya kalau bisa itu lebih kuat kepada Allah. Terus ada slogan-slogan atau bahasa-bahasa, misalkan nanti kalau keluar dari cokam itu hidupnya deblek gitu ya. Lah itu saya kira sudah basi gitu ya. Kalau yang seperti itu nggak sama sekali nggak perlu ditakutkan. Kalau memang orang yang hidup di dalam jamaah itu ada bahasa kalau pengen jadi wong sugih meluwo Islam jamaah, itu nggak ada dalilnya. Kalau memang seperti itu, harusnya orang-orang cokam itu kaya semua, dan orang-orang yang kafir-kafir itu misalkan kayak orang-orang komunis gitu ya, orang-orang yang sama sekali tidak yakin dengan Allah, harusnya miskin semua. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Itu yang namanya jodoh, umur, rezeki itu kan memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Keyakinan tentang qadar itu memang harus kita kuatkan. Jadi kalau mau keluar saja kalau menurut saya, karena tapi kalau mau di dalam ya silakan dipertimbangkan manfaat dan madaratnya, karena orang mempunyai perhitungan masing-masing. Yang penting keyakinan tentang keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis ya betul-betul ditinggalkan. Kalau para pengurus ya supaya cuci tangan lah, supaya nanti tidak memperberat hisaban di hadapan Allah. Nah ini jenengan kan sebagai saksi hidup Pak, mungkin di sini ada para pejabat di MUI pusat supaya bisa mendengar langsung, bahkan di Facebook ini mungkin bisa tolong diformat lah kepada petinggi-petinggi majelis ulama yang mengatakan Islam jamaah itu sekarang sudah berparadigma baru. Apakah betul Pak masih sudah paradigma baru Pak? Kalau Islam jamaah itu sifatnya itu tetap ya, walaupun dengan nama ormas apapun Pak. Walaupun dengan nama ormas apapun, karena ajaran yang di dalamnya itu memang ajaran yang dikembangkan oleh Bapak NH gitu ya. Itu tetap ajarannya, karena memang nasihat di dalam pun supaya ditetapi sampai tutup pol ajal patinya masing-masing, dan tidak akan berubah ajaran itu kalau versi nasihat yang apa adanya itu seperti itu. Jadi kalau ini mau dibungkus dikemas dengan apapun, isinya itu tetap itu. Jadi dari ini kan sebenarnya memang ajaran ini sudah
dilarang oleh Kejaksaan Agung sejak tahun 1971. Nah itu ajarannya itu tetap Pak ya. walaupun kemasannya berganti itu tetap untuk dalamnya itu tetap itu. Jadi ini yang dipermasalahkan itu, walaupun kemasannya berganti apapun, ajarannya itu tetap seperti itu. Terus untuk ormas-ormas Islam yang lainnya itu supaya mengerti bahwa Islam Jamaah itu ajarannya tetap seperti itu. Walaupun kemasannya terus di dalam membangun komunikasi itu lebih baik, tapi keyakinannya tetap tidak berubah. Jadi berarti bukan paradigma baru Pak ya? Kalau Islam Jamaah tidak berparadigma baru, Berarti paradusta baru Pak ya? bisa dikatakan seperti itu mungkin gitu. Ya, paradusta baru. Jadi mohonlah video beliau ini, kalau ada yang tahu pejabat-pejabat MUI atau di Kejaksaan Agung di mana itu bisa di forward, nggak masalah, di copy paste nggak masalah. Saya izinkan untuk forward supaya, karena ini beliau saksi hidup satu-satunya beliau yang tahu di daerah Majenang ini, yang tahu kondisinya bahwa Islam Jamaah, Lemkari, Yakari, dan nama yang sekarang itu tetap akan selalu akan sama dan di dalam Islam Jamaah Pak ya. Ya, Seperti itu. jadi kondisinya tetap seperti itu karena memang itu adalah ajaran yang diyakini. Bahkan supaya dilestarikan, bahasanya dilestarikan ila yaumil qiyamah, atau ada yang membantah ila qurbi yaumal qiyamah. Ini ajaran yang tidak akan berubah. Saya kira kita mempunyai kepentingan bersama untuk memperbaiki ajaran ini, yaitu supaya keyakinan tentang bahwa Islam yang lain itu dianggap tidak Islam, karena kita sudah tahu lah bahwa ajaran Islam Jamaah itu seperti itu, walaupun tapi sekarang dikemas dengan bahasa yang lebih baik, dikemas dengan bahasa yang lebih baik. Ketika misalkan di dalam poin-poin 30 pemagaran pun ya tidak, siapa yang kalau dikatakan takfiri loh, siapa yang mengkafirkan orang lain? Ya kalau mengkafirkan memang enggak, tapi ini kan masalah keyakinan itu ada di dalam hati, dan itu tidak bisa diingkari, tidak bisa dirubah. Itu bisa dibuktikan. Saya pernah betul-betul menjalankan yang namanya pembagian waris itu. Saya tanyakan ke tim faraidnya, loh ini kenapa itu nggak dibagi? Karena pada waktu itu ada seorang anggota Islam Jamaah yang meninggal dunia, seorang ibu-ibu, terus bapaknya itu masih hidup. Kalau di dalam ilmu faraid itu harusnya dapat bagian bapaknya dari wanita itu. Saya tanyakan, karena kita itu hanya membagi, ini bahasanya hanya membagi yang sudah jamaah. Kalau yang tidak jamaah itu tidak dibagi. Pol-polnya mendapat bagian itu namanya nanti itu sodakoan dari para ahli waris yang berada di dalam jamaah. Nah, uniknya lagi di Islam Jamaah itu sistemnya juga ngawur faraidnya itu. Jadi umpama yang meninggal ini meninggalkan harta umpama 100 juta. Itu sama pusat itu di 1/40 dulu dipotong untuk jatah pusat. Nah, nanti selama beliau ini sakit sampai wafat ini berapa lama nggak persenan itu dipotong lagi, baru dibayar utang, baru dibagi waris, dan itu pun harus ada rot. Nah, rotnya itu pun harus ke pusat. Padahal sistem yang sebenarnya faraid itu enggak, rot itu kembali ke ahli waris. Itu anehnya ajaran Jokam tuh gitu, dari dulu begitu. Jadi udah mati tuh masih suruh bayar persenan. Tuh 1/40 dipotong, bayar persenan berapa bulan nggak bayar, dan harus disisakan ada rot. Rotnya itu harus balik. Jadi batine piro? Wis mati kok cek bayar persenan. Itu Pak yang saya tahu dari Pak Tolib, tim faraid pusat itu yang berbicara begitu. Kalau rot saya tahu, rot itu biasanya masuk sabilillah. Sekarang itu masuknya ke sabilillah daerah untuk rot ya. Iya. Tapi kalau untuk yang 1/40-nya, 40%-nya itu kalau di ilmu bagi waris itu enggak kayaknya Pak. Yang ada itu di zakat. Zakat ya. Kalau di zakat. Tapi kalau dari Jokam Pak Tolib itu mengatakan 1/40 dulu dibagi. Berapa sisanya bayar persenan, utang, baru bagi waris, dan itu pun harus ada rot.
itu aturan. Nggak tahu mungkin udah direvisi kan namanya paradigma baru. Iya Pak. betul. Jadi Kan udah paradigma baru ya dirubah lagi mungkin. Jadi gini, kalau apa namanya ternyata ini untuk pengetahuan kita juga bahwa apa namanya beberapa hukum-hukum atau contoh-contoh ibadah di dalam Islam Jamaah ini untuk menunjukkan kepada kita saja bahwa di dalam Islam Jamaah itu untuk para apa namanya penganutnya yang masih ada di dalam itu ada hal-hal yang berubah memang. Contohnya tentang dulu itu kalau pengen hafalannya kuat itu kan disuruh sholat hifzi. Nah sekarang sudah tidak ada lagi tuh, sholat hifzi itu sudah tidak dijalankan lagi. Terus yang kedua tentang apa namanya sholat hifzi, terus tobat, sholat tobat kalau dulu kan sepertinya betul-betul digerakkan, sekarang ada yang sudah mubalik yang di daerah itu ada yang mengatakan bahwa oh itu tidak boleh digerakkan. Sholat tasbih ya. Surat tobat, Sholat tasbih masih. kalau sholat tasbih Masih. Sholat tasbih itu biasanya enggak kalau digerakkan enggak, paling untuk kafarat tobat itu biasanya. Kan umat di luar Islam Jamaah mengatakan, oh itu yang biasanya kita ke masjidnya suka dipel lagi ya. Apa masih itu, Pak? Kalau itu enggak, kalau itu sebenarnya enggak. Kalau untuk dipel lagi itu enggak, karena saya tahu betul di dalam capek itu kalau kayak gitu. Nah kalau misalnya jemurannya diambil lagi, dicuci lagi itu masih. Lah itu personal. Personil. Itu personal iya. Karena kalau yang keyakinannya bahwa orang lain itu tidak bisa bersuci, tidak bisa toharo, tidak bisa istilahnya bahasanya itu tidak bisa cewek, bahasa Jawanya itu ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Itu biasanya sangat tergantung dari gurunya masing-masing. Itu. Nah, untuk apa namanya bahwa keyakinan ini gini untuk pesannya juga ya bahwa yang melatar belakangi kenapa saya juga kurang yakin juga tentang apa namanya sistem keamiran di dalam jamaah, yaitu gini. Jadi kenapa Islam yang sebelum ada jamaah di Indonesia kan tidak dianggap keislamannya? Karena keyakinannya bahwa gurunya, gitu ya, guru nomor satu perantara tunggal kalau dikatakan seperti itu, imam yang pertama itu. Jadi datang ke Mekah di sana sekitar 10 tahun kurang lebihnya, gitu ya, atau 11 tahun. Itu berguru mencari ilmu di sana, bahwa pada saat itu adalah lagi murni-murninya. Sebelumnya juga dianggap kurang murni, tidak murni. Pada waktu imam yang pertama itu di sana pas murni-murninya, setelah dia pulang juga dianggap sudah tidak murni lagi. Nah ini kan sebuah pemikiran yang kalau menurut saya nggak masuk akal. Kenapa sebelumnya kurang murni, terus jadi murni, jadi tidak murni lagi? Lah kalau memang kemurnian sebelumnya itu sudah tidak terjaga kan, sudah tidak ada kemurnian lagi. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, Madigol pendiri Islam Jamaah ini kan berguru di Mekah kan nggak sendiri, muridnya kan banyak. Masa cuma dia tok yang paling murni, lainnya enggak? Itu kan jadi badan pertanyaan saya, Pak. Lain ada teman saya juga ini yang kemarin sudah kebetulan dia itu lagi ambil S2, kemarin ngobrol sama saya. Ini masih ada di dalam jamaah ini orangnya, jadi nggak akan saya sebut, gitu ya. Jadi dia mengadakan penyelidikan secara secara ilmiah bahwa dari ada sekitar 50 atau 55 sekitar itu kurang lebihnya orang yang muridnya gurunya pendiri Islam Jamaah itu. Ternyata nama daripada gurunya Islam Jamaah itu tidak tercantum di situ. Tidak tercantum di dalam daftar murid yang yang termasuk masyhur gitu. Jadi tidak tercantum gitu ya. Jadi ketika ini juga sudah itu dia yang mengadakan penyelidikan secara ilmiah, karena dia saya percaya dia karena memang dia secara akademisi itu memenuhi syarat lah untuk mengadakan seperti itu. Terus referensinya juga cukup lengkap kayak gitu. Nah, yang S2 itu apa yang dia buat bertahan itu, Pak? Dia taat sama orang tuanya. Oh, karena takut dijauhi keluarganya.
Ya, karena memang ada kesepakatan di dalam keluarga tersebut kayak gitu. Jadi saya ada komunikasi dengan saya. Ya memang berbeda-beda Pak ya. Ada yang masih bertahan karena takut, ada yang bertahan karena maisanya masih di dalam jokam, ada yang tinggalnya masih sama jokam. Ya semua itu berbeda-beda dan kita maklumi Pak. Nggak bisa kita menyalahkan harusnya nggak bisa. Semua beda-beda. Ya, dan termasuk saya juga ke dalam saudara-saudara yang masih berada di dalam Islam Jamaah itu, saya juga tidak mempermasalahkan mereka sama. Misalkan saya itu harus makmum di belakang mereka juga tidak masalah, jadi karena saya anggap mereka sesama orang Islam. Walaupun mungkin anggapan mereka kepada saya entah apa gitu ya, kalau sesuai dengan nasihatnya sih mungkin nasihat dari keimaman mereka bahwa orang yang sudah keluar dari jamaah kan bahasanya itu khorijun, keluar gitu ya, keluar, bisa dikatakan murtad juga gitu ya, bisa dikatakan murtad tapi kalau bagi saya mereka tetap saudara muslim, saudara yang Islam, dan ini lahir batin, artinya saya menganggap mereka tetap Islam gitu ya. Anggapan mereka kepada saya apa terserah mereka, karena mereka mempunyai jalur ilmu yang menurut saya jalur ilmu yang berbeda gitu ya, untuk tentang pembatal Islam, karena memang mereka punya standar yang berbeda. Mungkin ada lagi Pak? Kayaknya cukup Pak, mungkin Pak. Ya. Mungkin hanya di situ dulu, nanti mungkin ada berjumpa di lain waktu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.